Baik, kali ini kita membahas wawancara saya dengan Bapak Suratman selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tukarjaya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak ya. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Ini Pak, saya hari ini mau wawancara Bapak terkait dengan etika atau pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil. Dan sebelumnya, mohon maaf saya merekam untuk dokumentasi Pak ya. Ya, silakan. Ini ya, selama ini mungkin Bapak pernah mengalami kasus-kasus di sekolah Pak, misalkan dilema etika dengan siswa atau dengan guru-guru, gimana Pak? Coba. Kalau apa ya, di SPK ini berarti yang apa ya? Benar benar ya. Dilema etika ini yang sering kita temukan itu terutama di saat rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan. Itu menjadi sebuah dilemanya adalah di situ karena di satu sisi terutama kita di pas masa pandemi COVID ini di satu sisi anak mungkin dia selama ini tidak proaktif ya diberi keleluasaan dalam mengerjakan tugas di ini dengan guru-guru tidak merespon dengan baik terkait dengan tugas-tugasnya terus sikap beliau juga terhadap guru mungkin dalam tanda kutip sikapnya tidak sesuai dengan harapan sudah diberi pengertian sudah ditindak terkait dengan panggilan orang tua kehakiman tetapi di sisi lain bahwa beliau apa ya di dalam program pemerintah bagaimana siswa tersebut untuk bisa dinaikkan secara otomatis atau tidak meninggalkan kelas apalagi di saat pandemi itu menjadi sebuah dilema seperti itu. Nah, dalam mengambil keputusan ini bagaimana? Kalau pengalaman saya adalah kita menggali dari permasalahan itu dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandangnya atau dari sudut pandang bagaimana supaya mendapatkan banyak pandangan. Nah, itu adalah kita memberi sebuah setiap guru untuk memberi masukan seperti itu. Bukan hanya dari setiap dari semua guru untuk memberi sebuah masukan bahwa bagaimana untuk mendapatkan yang terbaik bagi siswa tersebut. Karena dalam mengambil keputusan di saat kita mengambil sendiri artinya sudut pandang kita hanya sebatas apa yang kita dapatkan apa yang kita pengalaman yang sudah kita dapatkan saja tetapi kalau melibatkan dari semua guru artinya akan mendapatkan masukan dan pastinya kita hanya tidak melihat dari sudut pandang terkait dengan apa yang permasalahan tadi tapi kita juga melihat sudut pandang dampak apa yang sudah nanti kita akan putuskan terus apa isinya dampak-dampak yang kita dampak-dampak yang akan kita dapatkan dari hasil keputusan itu kita pun baik dari dampak positifnya maupun dari dampak negatifnya kita di situ kita pastinya menjadikan sebuah keputusan yang memang benar-benar berpihak seperti itu. Ini siswanya tadi itu nggak masuk ya Pak? Nggak masuk ya? Ya, memang makanya pandemi juga kita tidak bisa mungkin siswa lain juga banyak yang nggak masuk kan? Ya, sama-sama nggak masuk alasan memang dia ikut orang tuanya karena apa ya kadang-kadang mereka karena tidak lama tidak ada kegiatan di sekolah karena PJJ tadi kan dia sebenarnya ada di mungkin berkunjung ke kendaraannya atau ke mana tersebut dan bikin sebuah kendala tugas juga sama kayak itu pencarian sehingga tidak masuk ini juga tidak mengumpul tugas terkait dengan apa yang sudah disampaikan
alasannya apa ya, itu tadi dia tidak, alasannya tidak ada kuota, terus itu mau mengumpulkan tugas banyak alasan. Akhirnya untuk keputusan yang terbaik adalah selain dengan mengambil nilai dari tugas-tugas yang ada, kita mengacu dari nilai yang sebelumnya. Jadi langkah-langkah sebenarnya tadi ada musyawarah dulu dengan guru Pak ya? Ya, jadi kita musyawarahkan bahwa ini ada kasusnya seperti ini, terus kita melihat dari berbagai sudut pandang, positif negatifnya, kita kalau nanti tidak naik itu dampak negatifnya apa, terus kalau kita naikkan itu nanti dampak positifnya bagaimana, baik dari siswanya dampak guru dan sekolah, itu kita musyawarahkan. Orang tuanya dipanggil juga nggak? Kalau terkait dengan untuk naik tidak, itu orang tua pasti tidak dipanggil, tetapi pastinya sebelum proses itu untuk keputusan itu dia tidak masuk, dia tidak mengerjakan tugas, itu sudah ada proses pemanggilan orang tua seperti itu. Tetapi ya walaupun tidak dipanggil, anak tidak ada perubahan seperti itu, dan perubahannya itu tidak ada seperti itu. Alasannya ya itu tadi klasik seperti itu. Selama pengalaman Bapak nih Pak, kira-kira apa sih yang dilakukan tuh bisa efektif untuk mengambil keputusan? Yang saya ini saat efektif untuk mengambil keputusan, saya seperti itu melihatnya dari segi keputusan tersebut perlu kita lakukan secara musyawarah bersama atau cukup secara pribadi seperti itu. Nah, kita juga melihatnya dari seperti itu. Ada permasalahan yang memang harus kita musyawarahkan, ada permasalahan yang memang kita sebagai kepala sekolah memiliki kewenangan untuk memutuskan. Itu tinggal melihat dari segi masalahnya. Jadi kalau proses ini adalah saya seperti itu. Ya. Mana biasanya permasalahan yang akan dibicarakan. Terus tantangan-tantangannya Pak? Tantangan dalam memecahkan masalah pastinya tinggal tergantung ya bagaimana memecahkan masalah itu adalah untuk tantangannya adalah mengajak guru-guru itu mau benar-benar berpikir untuk melakukan atau mendapatkan sebuah keputusan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang akan menjadi tujuan apa yang ingin dicapai seperti itu. Nah, susahnya adalah saat mengajak sebuah guru yang tidak mau diajak berpikir, dia tidak maunya apa, sambil bertanya, sudahlah saya ikut saja. Nah, itu adalah sebuah bukan keputusan yang baik, walaupun itu memang sudah mengambil sebuah keputusan, tetapi itu juga menjadi sebuah dilema karena saat mengambil keputusan tidak hanya sekedar baik iya atau tidak, tetapi iyanya itu apa, tidaknya itu apa harus diuraikan. Nah, yang membuat kesulitan adalah di saat guru dimintain pendapat atau rekan sejawat yang diminta pendapat itu adalah cuma ngikut saja iya, nah itu yang susah. Tantangannya adalah untuk menjadi bagaimana dia bisa mengutarakan ada alasannya. Apalagi pada saat musyawarah seluruh guru jawabnya Ya, ikut aja Pak. Jadi kalau semua ikut aja nggak ada musyawarah namanya. Itu tantangannya adalah yang paling sulit adalah di situ, bagaimana memancing atau membuka guru-guru itu bukan hanya sekedar iya atau tidak, tetapi dia mengungkapkan. Ini Pak, kalau misalkan ada masalah nih Pak di sekolah Bapak, biasanya Bapak itu menyelesaikannya pada saat itu juga atau nanti dulu nih ini dibawa dulu ke forum seperti itu? Terkait dengan itu saya melihat terkait dengan keputusan itu harus kita putuskan hari itu atau kita dengan jangka panjang atau dengan jangka menengah panjang ya. Ada tiga keputusan yang memang itu juga ada suatu keputusan yang memang harus kita putuskan dengan saat itu juga. Dan permasalahan misalnya seperti ini dalam suatu kejadian
di sekolah misalnya, di situ ada anak misalnya pingsan, ibu apakah harus memutuskan besok? Tidak ya, ibu juga harus memutuskan detik itu untuk bertindak bagaimana untuk menangani itu. Nah, itu juga kami lakukan seperti itu. Dalam mengambil keputusan saya melihat dari segi permasalahannya, apakah harus bisa diselesaikan dengan harus diselesaikan dengan detik-detik juga atau mana atau panjang. Jadi seperti itu. Jadi melihat kasusnya. Berarti urgensinya Pak Ya, seperti itu. Jadi melihatnya kan terkait dengan urgensi dari kasus tersebut. Terus selama ini adakah orang atau apa ya efek yang membantu Bapak pada saat mengambil keputusan? Misalnya kalau ada masalah nih selalu Bapak nanya sama guru ini ya. Ya, kalau terkait dengan masalah, saya biasanya ya kita bertanya kepada guru yang lebih diseniorkan di situ. Saya lebih karena dari situ dia lebih banyak berpengalaman di situ, tahu lingkungan, kan, tahu kondisi karakter anak dan lingkungan juga. Selain itu juga dia biasanya di senior ini bersikap lebih dewasa. Jadi kami jadi sebelum kita saya ke forum atau untuk bagaimana nanti masalahnya kan seperti itu. Jadi dengan diskusi dengan senior itu lebih mempermudah lah ya. Ya, karena lebih sikapnya lebih dewasa, nanti dia juga akan mengatakan kok kami lebih baiknya kita seperti ini, seperti itu. Dalam saat diskusi dengan permasalahan itu. Dan itu pun saya juga lihat permasalahannya juga. Misalnya kalau permasalahan sifatnya tidak urgen atau memang sifatnya umum terkait dengan proses pembelajaran atau itu pun ya biasanya ya kita diskusi secara biasa saja, nggak apa-apa. Ini ada kasus seperti ini, bagaimana anaknya, atau kita bicarakan bagaimana secara terbuka ya. Tetapi kalau memang urgen, memang sangat privasi atau sangat sensitif, ya kami untuk memecahkan masalahnya baiknya kayak gitu. Dari pengalaman Bapak nih Pak, apa yang pembelajaran yang dapat Bapak petik dari banyak kasus-kasus Bapak sebelumnya? Pelajarannya adalah yang saya dapatkan dalam pemecahan masalah ya, pelajaran yang saya alami dalam pemecahan masalah adalah ya satu adalah kita dalam berpikir, dalam mengambil sebuah keputusan, itu yang saya alami adalah kita harus memang melihat dari berbagai sudut pandang. Kedua, kita juga dalam mengambil keputusan itu tidak istilahnya tergesa-gesa, harus dengan istilahnya ya hati yang jernih dan tidak dengan emosi seperti itu. Pemikiran matang. Ya, artinya mengajak bila mana ada permasalahannya harus dimusawarahkan, kita ajak melibatkan orang lain untuk memperbaiki. Terakhir nih Pak, adakah mungkin wejangan untuk saya nih Pak? Saya kan belum pernah sih belum punya banyak pengalaman tentang pengambilan keputusan. Oke, saat mengambil keputusan ya kita harus saat kita ini pengalaman ya, mungkin saya bisa ceritakan dari slide yang siswa. Ini misalnya kalau saya itu pengalaman untuk yang pahit-pahit, alhamdulillah kalau di sekolah ya, misalnya seperti di saat kemarin ada instruksi, saya salah mengambil keputusan dari Pak Sarsito mewajibkan ada instruksi dadaan. Tahu-tahu pagi jam 7:30 Pak Sarsito memutuskan silakan anak-anak untuk suruh vaksin ke puskesmas peninggalan, sekarang ditunggu. Nah, saat itu saya mengambil keputusan di sini yang keputusan yang menurut saya sudah memang di situ saya berpikirnya itu tadi di saat kita tidak contoh yang salah ya, kita tidak melihat dari sudut pandang tadi.
saya melakukan hal yang salah. Saya langsung menyuruh anak silahkan kalian sekarang pulang, ajak orang tua kalian, bapak, ibu atau kakak untuk mengantarkan ke peninggalan untuk vaksin. Saya tidak berpikir dari berbagai sudut pandang. Apa yang saya dapatkan di situ kan orang tua rata-rata sudah bekerja di pagi, ya kan? Tidak ada persiapan. Nah, di situ pastinya akan membuat sebuah panikan terhadap anak-anak. Pak, karena tidak ada yang ngantar, harus siapa. Nah, di situ akhirnya ada orang tua, Pak, ini akan begini seperti ini. Saya akhirnya mendapatkan sebuah feedback bahwa memang anak-anaknya adalah itu tadi keputusan yang salah saya. Seharusnya tadi saya harusnya berkoordinasi dengan beberapa guru untuk mengambil sebuah keputusan dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, sudut pandangnya itu tadi kita melihat dari posisi orang tuanya bagaimana, ini anaknya bagaimana. Kalau baiknya kan saya di situ adalah yang tidak ada orang tuanya, siapa saja didaftar, kan? Nah, dia kesananya bisa atau tidak. Kalau memang tidak bisa, ya tidak perlu dipaksakan, karena memang dari situ keputusan dari Pak Kapolri juga sifatnya insidental, tidak bisa dipertanggungjawabkan juga, karena dadakan dan alasan orang tua tidak bisa apapun jelas, ya, tidak memaksakan saya, yang bisa saja dan saya harusnya memutuskan guru untuk mengawal juga. Itu adalah salah satu pengalaman yang saya ambil menurut saya salah. Jadi untuk sila ya tadi, saat kita mengambil keputusan, saat kita merasakan kebuntuan atau itu akan lebih baik kita mengajak teman yang lebih senior dan bisa diajak diskusi dan berpikirnya dari berbagai sudut pandang. Baik, terima kasih Bapak. Dari wawancara sini saya banyak sekali dapat pelajaran bahwa dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, kemudian jangan tergesa-gesa. Seperti Bapak tadi kan mungkin dari perintah Pak Kapolri langsung tergesa-gesa. Oh iya, cepat. Karena panik. Iya, karena panik. Pokoknya cepat. Jadinya langsung siswa disuruh pulang nanti orang keluar. Jadi saya mendapatkan pelajaran baru lagi dari Bapak. Terima kasih Pak Suratman sudah membagikan pengalaman-pengalamannya selama ini. Assalamualaikum. Demikian tadi adalah wawancara saya dengan Bapak Suratman selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tungkajaya. Ini kasus yang Bapak Suratman ceritakan, yaitu kasus ketika rapat kenaikan kelas. Jadi pada saat rapat pembagian raport, banyak guru yang mengeluhkan bahwa anak ini banyak sekali tugas yang tidak dikerjakan oleh anak ini. Dilema di sini yaitu dilema antara rasa keadilan dengan rasa kasih sayang. Di sini rasa keadilannya yaitu bahwa menurut informasi yang saya dapat dari Pak Suratman bahwa di sekolah tersebut bukan hanya anak ini aja loh yang nggak mengerjakan tugas. Mungkin karena satu dan lain hal pada saat COVID, anak-anak di sana itu susah sinyal. Jadi mereka ada beberapa siswa yang tidak menyelesaikan tugas. Kemudian rasa kasih sayang. Jadi menurut Pak Suratman, gimana anak ini kalau misalkan anak ini tidak naik kelas? Sangat kasihan sekali jikalau dia tidak dinaikkan kelas. Jadi keputusannya Pak Ratman lakukan yaitu menggali permasalahan dari semua sudut pandang. Jadi pada saat musyawarah Pak Suratman menanyakan pada semua guru yang ada di sekolah tersebut, misalnya di kelas 9 itu guru apa aja yang mengajar di situ, ditanyakan satu-satu, gimana ibu tugas dengan ibu, apakah anak ini tidak mengerjakan, seperti itu. Jadi semua guru ditanyakan oleh Pak Suratman.
Kemudian prinsip yang diterapkan Pak Suratman yaitu prinsip yang ada di sini yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir dan juga kemungkinan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi rasa peduli dan hasil akhir, karena ini sudah kelas 9 anak tersebut, jadi sangat disayangkan jikalau anak tersebut tidak diluluskan. Seperti itu. Dan 9 langkah mengambil keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai keadilan melawan nilai rasa kasihan. Nilai keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian siapa aja yang terlibat di sini? Yang terlibat di sini adalah siswa tersebut, kemudian guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan juga di sini kepala sekolah sebagai pimpinan. Dan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yaitu pertama, siswa tersebut jarang mengumpulkan tugas karena pertama alasannya sinyal. Kedua, beliau juga sering ikut orang tuanya kerja. Ketiga, juga mungkin kurangnya komunikasi antara siswa dengan pihak sekolah, seperti itu. Kemudian pengujian benar lawan salah. Jika uji legal, menurut saya ini bukan pelanggaran hukum, karena wajar saja jikalau pada saat COVID anak-anak tidak punya sinyal, beliau tidak bisa mengerjakan tugas, itu sudah biasa sekali terjadi, apalagi di lingkungan seperti di sini adalah pemukiman desa. Kemudian uji regulasi atau melanggar kode etik, di sini sebenarnya tidak ada melanggar kode etik, asalkan hasil keputusan ini merupakan hasil keputusan bersama antara guru dan kepala sekolah. Kemudian uji intuisi atau perasaan bahwa sangat disayangkan jikalau anak ini tidak dinaikkan atau tidak diluluskan. Maka keputusan Bapak Suratman untuk tetap menaikkan anak tersebut. Kemudian uji publikasi, kalaupun ini dipublikasikan, kemungkinan guru dan kepala sekolah tidak akan keberatan jika hal ini dipublikasikan. Dan uji idola, kemungkinan idola kita juga akan menerapkan keputusan yang sama. Pengujian paradigma benar lawan benar, di sini paradigmanya yaitu paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Terus melakukan prinsip resolusi dan investigasi opsi trilema. Opsi keputusan yang mungkin akan diambil kalaupun siswa ini tidak dinaikkan, opsi yang mungkin saja diambil yaitu anak ini dinaikkan dengan bersyarat. Anak ini dinaikkan dengan syarat, misal syaratnya dia bisa naik asal dia mau pindah ke sekolah lain, seperti itu. Kemudian keputusan yang sudah diambil pada kasus ini yaitu siswa tersebut tetap dinaikkan dengan syarat-syarat dia harus menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan pada saat pembelajaran daring. Kemudian lihat lagi keputusan dan refleksi. Menurut saya keputusan yang diambil Pak Suratman adalah keputusan yang tepat, karena kita harus bisa melihat dari sisi lain. Menurut Pak Suratman kita harus melihat dari berbagai sisi, bahwa siswa ini kemungkinan dia susah sinyal, atau mungkin orang tuanya tidak mampu untuk membeli kuota, ataupun beliau ini tidak mengerjakan tugasnya karena beliau sibuk membantu orang tuanya di rumah. Jadi dengan keputusan ini insya Allah akan meringankan beban dari siswa tersebut. Siswa tersebut akan bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan, dan juga guru-guru akan merasa legowo, jadi tugas-tugasnya tetap diselesaikan dan nilai-nilainya tetap diberikan kepada anak ini sehingga anak ini dapat dinaikkan kelas atau diluluskan. Demikian hasil analisa saya terhadap kasus dari Pak Suratman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.